Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan kali ini Anda sehat-sehat semua, ya, mahasiswa Stekom yang saya banggakan, ya. Oke, kita sudah menginjak di pertemuan 15, ya. Ini sudah di penghujung semester, ya. Jadi hari ini saya akan mereview materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan, gitu ya. Oke, jadi untuk mata kuliah data mining dan machine learning, saya rasa ini mata kuliah yang terus berkembang ya. Mungkin yang saya sampaikan ini apa ini sebagian mungkin sudah kurang update ya gitu ya, karena perkembangan teknologi sendiri itu kan sangat cepat gitu ya. Nah, saya rasa ini teorinya di mata kuliah ini dan Anda nanti bisa implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun itu sederhana ya, misalkan dalam pembuatan sistem ya, apa itu untuk tag mining ya, dan digunakan di dalam eh, apa ini sistem informasi juga bisa gitu ya, misalkan untuk peramalan, untuk prediksi ya, untuk klaster data ya. Nah, ini sangat berguna sekali ya untuk bisnis gitu ya. Baik, saya akan mulai review di unsupervised learning ya. Jadi ini pada data mining unsupervisi ya, tidak tersupervisi ya. Jadi proses suatu sistem pembelajaran ya. Jadi ini kan belajar gitu ya. Sistem yang belajar nanti dia bisa memprediksi ataupun kategori data ya. Jadi proses suatu sistem mempelajari yang tidak dilabeli ya. Jadi data itu tidak dilabel data berdasarkan dari fitur-fitur dari data tersebut. Nah, untuk tujuan dari unsupervised learning adalah mengelompokkan data-data ke dalam suatu grup ya. Ya, grup yang berupa cluster ya, terdiri dari data yang memiliki kemiripan ya, data yang mirip ya, yang sama untuk satu cluster. Oke, dan apabila ditemukan perbedaan gitu ya, ditemukan perbedaan dapat dikelompokkan dalam klaster yang lain atau dianggap sebagai outlier. Outlier itu kan data yang berbeda gitu ya. Oke, jadi algoritma data mining itu mencari pola dari semua atribut variabel ya. Dan di unsupervised learning ini dataset tidak memiliki label atau kelas. Contoh algoritma yang digunakan di unsupervised learning adalah algoritma untuk cluster maupun SOM ya. Nah, ini clusteringnya adalah ini ya, algoritma K-mean, algoritma K-media, hierarchy cluster gitu ya, clustering ya gitu ya. Itu review-review saya di ini ya di pertemuan 15 gitu ya. Oke, Oke, selanjutnya terus yang saya review juga yaitu decision tree ya. Jadi decision tree ini adalah salah satu algoritma klasifikasi yang powerful ya. Pohon keputusan ini ya. Dan ini waktu komputasinya, pengolahan komputernya lebih singkat dibandingkan yang lain. Kemudian rule-rule yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Ini di decision tree, gitu ya. Nah, algoritmanya atau langkah-langkahnya pada decision tree, misalkan di sini disiapkan data training, data latihnya, gitu ya. Terus pilih atribut sebagai akar ya, sebagai rootnya ya. Ini entropi ini gain ya. Entropinya ini contoh ya, jumlah dari N dikurangi P log P1. Kemudian gainnya entropi S ya. Oke. Terus setiap
itu akar nanti membuat cabang atau membuat root ya untuk tiap-tiap nilai. Terus prosesnya diulangi ya, diulangi untuk setiap cabang. Semua kasus pada cabang memiliki akses yang sama. Nah, itu untuk algoritma decision tree. Oke, sedangkan naib Bayes, ya, naib Bayes adalah untuk klasifikasi juga. Ini bisa digunakan untuk peramalan juga bisa ya. Jadi naib Bayes ada pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk prediksi probabilitas suatu keanggotaan, gitu ya. Nah, oke. Terus naib Bayes juga didasarkan pada teorema Bayes itu memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network ya. Nah, naib Bayes terbukti memiliki akurasi ya dan kecepatan tinggi saat diaplikasikan dalam database dengan data yang besar. Karena di sini kan dia mengelompokkan ya apakah berhasil tidak. Nah, nanti yang tidak berhasil itu diukur lagi ya bagi root-rootnya gitu. Nah, ini contoh ya formula atau rumus dari naib Bayes di sini peluangnya ya dibagi per berapakah gitu ya. Ini yang kejadian ini peluangnya gitu ya. Oke, terus ini ya X adalah data sampelnya yang belum diketahui kelasnya ya. Dan H adalah dugaan bahwa X adalah anggota C. Jadi klasifikasi ditentukan oleh peluang dari HX ya, posteriori probability ya, terhadap data sampel X. Sedangkan peluang dari A adalah prior probability, terus probabilitasnya dari sampel data yang diamati. Nah, ini ada likelihood-nya. Jadi probabilitas dari sampel X dengan memperhatikan dugaannya. Ya, misalkan apa itu dari satu ini kelas gitu ya, yang lulus diuji ya diuji yang lulus 3 gitu ya, maka itu probabilitasnya kan 3/10 ya. Misalnya kalau anggotanya itu 10 gitu ya. Oke, untuk klasifikasi ya klasifikasi naib Bayes, misalkan dia adalah record data training dan setiap record terdapat label kelasnya ya dinyatakan n atribut ya ini 1 X2 dan seterusnya ya. Misalkan terdapat M plus C1, C2, C3 sampai dengan CM ya. Jadi klasifikasi diperoleh maksimum post territory yaitu maksimum PCX ya. Didapat dari teorema Bayes ini ya. Nah, ini perbandingannya. Oke, ini terus dimaksimumkan ya. Nah, itu klasifikasi naib Bayes. Ya, ini hanya apa ini mereview jadi bisa Anda lihat materi-materi sebelumnya. Nah, secara garis besar ini algoritma naib Bayes ya. eh, Alurnya adalah membaca data training, kemudian hitung jumlah kelasnya, terus hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, terus dikalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, terus kemudian future selection ya. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan juga ya. Jadi future selection itu variable selection, variable subset selection, dan variable attribute selection. Proses pemilihan subset dari fitur yang relevan atau variabel prediktor untuk digunakan adalah seperti model ya. Nah, pemilihan fiturnya digunakan 4 alasan, yaitu penyederhanaan model agar lebih mudah ditafsirkan oleh peneliti atau pengguna. Nah, kemudian waktu pelatihan yang pendek ya. Terus untuk menghindari kutukan dimensi ya, generalisasi yang disempurnakan dengan mengurangi overfitting ya secara formal dan mengurangi varian. Nah, itu di future selection ya. Oke, jadi Gen Future Selection ini mengurangi jumlah fitur yang terlibat dalam menentukan suatu nilai kelas target. Kemudian mengurangi fitur irrelevan ya. Terus mengurangi data berlebih
mengurangi data yang menyebabkan salah satu pengertian terhadap kelas target membuat efek bagi aplikasi. Nah, ini ya, jadi aplikasi data miningnya bisa lebih cepat query-nya ya, ataupun kerjanya ya. Terus mempertinggi kinerja mining seperti akurasi peramalan. Terus di teknik vector selection, nah, ini ada metodenya ya, kekurangan dan kelebihannya, advantage dan disadvantage. Di filter ya, filter di klasifikasi ya, digunakan untuk filter. Jadi independen klasifikasi, terus komputasi yang rendah itu termasuk cost-nya ya. Dan ini bagus untuk generalisasi. Kalau itu kelebihannya, sedangkan kekurangannya adalah no interaktif itu klasifikasi ya, tidak ada interaksi ya. Nah, ini untuk filter ya. Sedangkan untuk embedded, ya embedded ini tidak penempelan gitu lah ya, klasifikasi. Kelebihannya adalah ada interaksi dengan klasifikasi ya. Terus juga ini proses komputasi yang rendah, sehingga ini cost-nya rendah ya. Terus kalau kekurangannya adalah klasifikasi independent selection ya. Terus untuk wrapper di kelebihan yaitu interaksi dengan klasifikasi ya. Terus kekurangannya adalah komputasional yang agak ini ya agak tinggi ya, atau agak mahal gitu ya. Apa ini prosesnya agak lama gitu ya, sehingga menyebabkan cost yang tinggi ya. Terus kompleks data type ya. Jadi perkembangan data ini sangat kompleks. Misalkan ada data, spasial data, data geografis, data kesehatan, dan data gambar satelit ya. Nah, ini data-data ya. Terus multimedia data ini kan berkembang ya. Data kan tidak hanya teks, bisa berupa image, audio, dan video. Terus kemudian di time series data, ini data perbankan, stock exchange ya ini. Data berdasarkan waktu ya. Bisa aja ini datanya menumpuk gitu ya, sampai dengan bertahun-tahun atau berpuluh tahun. Terus yang ini yang banyak sekarang masih di sini ya fokusnya ya, yaitu data berupa teks dan data World Wide Web ya. Kalau di data tag ini kan bisa ya apa itu dibaca lah. Ini kita bisa baca ya, data tag ini ya lebih mudah ya. Nah, kemarin kan ada text mining ya yang kemarin saya bahas ya di word description for object ya. Terus kalau di WW ini lebih banyak sekali data ada bisa teks, bisa multimedia, dan ini campur ya, tidak terstruktur ya. Nah, ini sekarang data itu lebih kompleks lagi ya. Oke, bentar. Oke. Nah, oke selanjutnya text mining ini ya, ya. Jadi tag mining merujuk pada data mining yang menggunakan dokumen teks sebagai datanya. Ini tag jelas ya. Kalau tag mining itu tidak mencari arti di data image atau data video gitu ya. Ini data tag ya. Data tag itu ada artinya. Terus hampir semua tugas tag mining menggunakan metode information retrieval ya IR ya untuk praproses dokumen tagnya. Nah, metode ini sedikit berbeda dari metode praproses ya, yang digunakan dalam tabel relasional ya. Nah, ini Webshot ya atau Google juga ChatGPT ini kan berakar dari teks ya. Teks itu bisa dimengerti gitu ya untuk pencarian informasi ya. Oke, text meaning ini menemukan informasi yang berguna dari kumpulan teks besar di mana informasi sebelumnya tidak diketahui. Nah, tag itu bisa berupa pola ya, atau bisa berupa tren atau antar hubungan ya, asosiasi ya. Hubungan yang menarik yang tersembunyi dalam dataset. Misalkan saya contohkan kemarin kan jika A maka B gitu ya. Jika membeli ini kok membeli itu gitu ya. Nah, ini contoh pada text mining gitu ya. Jadi text mining ini bisa
didefinisikan sebagai proses secara otomatis untuk mengekstrak informasi yang bermakna, berguna di mana sebelumnya tidak diketahui pada akhirnya dapat dipahami gitu ya dari penyimpanan dokumen tekstual. Jadi text mining itu sama dengan data mining yang diterapkan dalam bentuk teks ya. Atau basic linguistik ya. Basic linguistik ini bahasa ini ya. Nah, ini bahasa. Oke, jadi ini text mining ini kan ke teks ya. Datanya sekali lagi ke data teks. Data teks ini di banyak kita temui misalkan di web juga ya, teks ya. Atau pencarian informasi, search engine juga teks gitu. Nah, terus bagaimana cara kerja dari text mining ya? Di eh, langkah dasarnya itu kan text mining melibatkan konversi teks menjadi data semi terstruktur gitu. Ya, ya belum belum terstruktur ya. Kalau kalimat itu kan SPOK gitu ya. Nah, ini belum seperti itu. Jadi setelah mengubah teks tidak terstruktur menjadi data semi terstruktur, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik analisis proses. Bisa nanti klasifikasi ya, bisa cluster ya, atau bisa prediksi gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah ini menemukan pola ya. Jadi tag mining menemukan pola lebih baik dari hasil perubahan tag yang tidak terstruktur menjadi data semi terstruktur. Nah, kemudian keempat melakukan pelatihan model, mendeteksi pola pada tag baru dan tidak terlihat ya. Nah, ini cara kerja dari text mining gitu. Oke, itu saya rasa review saya di pertemuan ini ya, pertemuan apa? Pertemuan di lima 15 ya. Oke. Nah, oke akan saya ulas lagi di contoh-contohnya ya. Oke, contoh unsupervised learning gitu ya. Yang review saya yang pertama tadi ya. Oke, di unsupervised learning. Tunggu sebentar. Unsupervised. Oke, contoh-contoh penerapan di unsupervised learning gitu ya. Oke, ini beberapa contoh ya untuk penerapan unsupervised learning ini. Jadi ada algoritma clustering ya. Nah, ini contoh tadi adalah K-mean ya. K-mean hierarchy clustering atau DB-scan digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan fitur atau atributnya. Contoh ini ya, pengelompokan pelanggan konsumen ya berdasarkan pola pembelian mereka di toko gitu ya, di toko online ataupun di supermarket gitu ya. Terus kemudian mereduksi dimensi ya. Teknik seperti Principal Component Analysis (PCA) atau TSNE digunakan untuk mengurangi dimensi fitur dalam dataset. Jadi memungkinkan representasi data yang kompleks untuk divisualisasikan dalam ruang lebih sederhana. Ya, dalam hal ini membantu memahami struktur data yang kompleks ya. Terus untuk pencarian anomali, jadi mengidentifikasi data yang tidak biasa atau anomali dalam suatu dataset tanpa label. Ya.
Contoh, untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan dalam data riwayat transaksi. Nah, itu contoh penggunaannya ya. Terus rekomendasi ya. Sistem untuk rekomendasi ini, jadi unsupervised learning dapat digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku mereka untuk menemukan kesamaan ya antara item untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Terus generatif model ya. Model generatif seperti variasional, auto-construct, VAE, VAE atau Generative Advanced Reasoning Network GAN ya, itu menggunakan unsupervised learning untuk mempelajari distribusi data ya, yang ada dan menghasilkan data baru yang serupa. Contohnya adalah menghasilkan gambar wajah manusia yang realistis dari dataset foto wajah. Ya, ini kan di AI ya, AI banyak ya aplikasi yang wajah kita dirubah menjadi tua atau menjadi muda gitu ya. Nah, ini sumbernya adalah data yang sekarang. Ya. Jadi penerapan unsupervised learning sangat luas dan dapat ditemukan dalam berbagai bidang ya. Misalnya untuk ilmu data, pengolahan bahasa alami ya, fisik komputer gitu ya. Oke, itu untuk unsupervised learning ya. Terus di decision tree ya. Oke, untuk decision tree ya. Jadi pohon keputusan kan. Jadi di decision tree itu adalah pohon keputusan ya. Nah, penerapannya gitu ya. Penerapan dari decision tree misalkan untuk diagnosis medis ya, dalam dunia medis, decision tree dapat digunakan untuk mendukung proses diagnosa ya. Berdasarkan gejala gitu kan, gejala yang dimasukkan. Terus pohon keputusan dapat memandu dokter atau sistem cerdas untuk menentukan penyakit atau kondisi medis yang mungkin dialami oleh pasien gitu ya. Oke, terus kemudian untuk keputusan bisnis juga bisa ini decision tree. Jadi dalam mengambil keputusan bisnis, ya, decision tree dapat membantu dalam menentukan strategi berdasarkan berbagai faktor seperti biaya ya atau risiko atau keuntungan ya. Jadi contoh menentukan apakah suatu proyek investasi layak dilakukan atau tidak. Nah, ini suatu keputusan bisnis ya. Terus kemudian bisa juga digunakan penerapannya ini untuk prediksi kredit ya. Jadi di dalam industri keuangan itu menggunakan decision tree untuk mengevaluasi risiko kredit. Ya, jadi model yang ini adalah untuk membantu menentukan apakah seseorang itu bisa layak atau tidak untuk diberikan pinjaman kredit berdasarkan dari variabel riwayat ya, misalkan pendapatan, terus umur, dan faktor-faktor yang lain gitu ya. Kemudian di pemetaan klasifikasi dalam pengenalan pola pada citra atau data visual ya. Jadi decision tree ini digunakan untuk mengklasifikasikan objek tertentu atau fitur-fitur tertentu. Misalkan dalam pengenalan gambar, ya decision tree itu bisa membedakan antara jenis-jenis hewan berdasarkan ciri-ciri visualnya. Oke. Terus selanjutnya untuk sistem rekomendasi. Jadi untuk sistem rekomendasi di Sintri dapat digunakan dalam sistem rekomendasi untuk menentukan berdasarkan preferensi atau pola perilaku ya. Misalkan dalam menyarankan film pada pengguna berdasarkan genre ya, atau faktor favorit atau peringkat gitu ya. Nah itu untuk decision tree ya. Terus yang saya review juga naib bias ya. Oke, sekarang di contoh ya. Oke, jadi untuk naib bias ya.
Nah, jadi klasifikasi probabilistik ya, berdasarkan teorema Bayes, gitu ya. Untuk klasifikasi teks juga bisa. Jadi salah satu penerapan utama naik Bayes itu untuk mengklasifikasikan teks seperti email ya, apakah spam atau tidak gitu ya. Terus untuk analisis sentimen pada ulasan produk. Oke, terus juga ya ini klasifikasi dokumen ke dalam kategori tertentu. Terus bisa juga dalam dunia medis untuk deteksi kanker. Dalam bidang medis ini nasib naik bias dapat digunakan untuk mendeteksi kanker atau kondisi medis yang berdasarkan gejala yang ada pada pasiennya. Terus untuk sistem rekomendasi ya. Jadi naik bias dapat digunakan dalam sistem rekomendasi untuk memprediksi preferensi pengguna gitu kan. Nah, ini formulanya ya. Oke, yang lain ya. Yang lain, saya rasa untuk ini klasifikasi gambar juga bisa dalam pengenalan pola dan gambar. Itu naik bias dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gambar-gambar ke dalam kategori tertentu ya. Ataupun ini juga untuk deteksi kejahatan atau penipuan. Naik bias dapat diterapkan dalam deteksi kejahatan atau penipuan seperti kartu kredit ya, deteksi aktivitas, juga bisa ya aktivitas dalam jaringan ya. Itu di dalam jaringan kan ada data ya, ada kalau itu kan ada yang misalkan data untuk email, Poptri ya, terus untuk apa ini transfer data WWW ya kan, ya. Apakah WWW ataukah FTP ataukah untuk port-port yang lain gitu ya. Oke, meskipun ini sederhana, tapi asumsinya cukup sederhana ya dalam bentuk kasus ya, yang berhasil memberikan hasil yang baik, terutama digunakan dalam dataset yang besar ya. Oke, itu tentang naib bias ya. Oke, terus yang saya review juga di feature selection ya. Oke, untuk feature selection ya. Contoh penerapan feature selection ini pembelajaran mesin ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk pembelajaran mesin, nah, untuk memilih subset kata-kata yang paling informatif ya. Terus untuk pengolahan citra juga bisa ya. Oke, terus analisis genom ya dalam biologi komputasional ada genom yang memiliki dimensi yang besar dengan banyak fitur yang mungkin tidak relevan dalam hal identifikasi pola atau gen tertentu. Terus pengolahan bahasa alami ya. Dalam memproses bahasa alami ini terdapat banyak fitur kata-kata ya. Terus keuangan. Ya dalam analisis keuangan terdapat banyak variabel yang mungkin tidak memberikan kontribusi. Itu di fitur selection ya. Terus berikutnya di text spanning ya. Oke, sekarang di penerapan text mining ya. Nah, text mining ini kan yang banyak data berupa teks ya, atau kata-kata. Jadi digunakan misalkan di sosial media itu untuk analisis sentimen ya, memahami sentimen atau opini dalam teks seperti ulasan produk, media sosial ataupun artikel berita gitu. Terus mengklasifikasikan teks, mengelompokkan ya, ya kategori artikel berita dalam topik-topik yang berbeda kan gitu ya. Oke.
Nah, kemudian cluster ya, cluster data, cluster tag ya, mengelompokkan dokumen atau tag yang serupa gitu ya. Terus ekstraksi informasi, terus pemrosesan bahasa alami atau NLP ya, Natural Language Processing, yaitu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini untuk apa itu penerjemahan ya dari bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Jerman dan lain-lain. Terus untuk analisis topik ya, atau topik modeling ya, mengidentifikasikan topik-topik yang dominan pola tematik gitu ya. Contoh, mengidentifikasi topik yang paling umum dibahas dalam artikel berita atau forum online. Terus merekomendasikan berbasis teks. Nah, itu di penerapan atau aplikasinya di text mining gitu ya. Oke, saya rasa itu ya eh, di akhir ini ya pertemuan semester ya. Silakan nanti bahan-bahan bisa dipelajari ulang dan video-video bisa disimak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.